Oke, selamat malam teman-teman semua. Suara saya apakah bisa kedengeran? Tes dulu ya. Oke, kalau bisa boleh komen dulu nih ya, teman-teman dari kota mana aja. Oke, sebentar. Oke. Oke. Sip. Sebentar saya share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Oke. Oke, slide-nya apa sudah kelihatan? Bentar ya. Oke, sudah bisa. Oke, dari Banyumas hadir. Oke, siap. Kupang hadir. Serang, Banten hadir. Oke. Dari Rusma dari Jakarta hadir ya. Bogor siap. Oke. Arjawinangun siap. Oke, ikuti mak siap. Sudah, oke sip ya. Bogor siap. Jember bergabung siap. Bandar Lampung siap. Pekanbaru oke siap. Oke, 2, 3, 4, 5. Ternyata udah 12 ya. Oke. Sip, Sentul hadir. Oke. Hadir, Sidoarjo hadir ya. Garut hadir, siap. Serang, Bekasi, Malang. Oke. Banjarmasin, standby, siap. Mojokerto, siap. Ya, teman-teman ya, saya ingetin dulu teman-teman yang di grup ya. Oke, itu 2, 3. Oke, yes, kurang satu lagi nih. 100. Oke. Sumut hadir ya, Bojonggede, Bogor hadir ya. Sip. Oke, baik teman-teman ya. Kita akan segera mulai ya. Saya record dulu. Sebentar. Recording in progress.
Oke, baik teman-teman semua, selamat malam. Ya, ketemu lagi dengan saya Eko Julianto, founder dari afilaja.com ya. Senang sekali malam hari ini kita bisa ketemu lagi ya di Zoominar malam hari ini teman-teman. Dan ini adalah Zoominar hari kedua di minggu ini ya. Setelah kemarin mungkin teman-teman ada yang hadir ya. Kemarin kita belajar bagaimana membuat website ya dengan menggunakan HP gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana membuat mini ebook ya dengan mudah dan cepat ya. Bisa untuk dijual, jadikan bonus dan juga giveaway dan lain-lain ya. Baik, saya tanya dulu nih, siapa yang baru pertama kali hadir di Zoominar bersama saya dan afilaja.com, ada nggak nih? Nah, boleh ketik angka 1. Yuk, saya mau cek dulu nih, ada nggak nih yang baru pertama kali? Yuk, ya boleh ketik angka 1 ya. Yuk, siapa yang baru pertama? Ada nggak? Oke ya. Ada juga ya, siap. Banyak ya. Oke, sip. Oke, mantap ya. Oke. Salah ya. Oke, baik ya. Nah, teman-teman, biar Abdul saya kenalan dulu ya. Baik, teman-teman, nama saya Julianto ya. Sekali lagi, aktivitas saya saat ini adalah saya seorang digital marketer dan juga bisnis online. Saya mulai berbisnis sejak tahun 2005, jadi sudah cukup lumayan lama ya, 18 tahun ya. Tidak terasa, ya saya mulai sejak saya kuliah, awalnya saya jualan produk fisik ya teman-teman. Saya jualan parfum, skincare gitu ya, dan apa banget ini, parfum, skincare, dan juga ada apa kosmetik. Ya, saya lupa ya hampir ya. Sudah lama nggak mengotak-otik gitu ya. Nah, kemudian kurang lebih 3 tahun terakhir ya, sejak pandemi memang saya lebih fokus ke bisnis produk digital. Ya, ada beberapa alasan juga ya, banyak juga alasannya. Ya, nah di mana nanti akan saya sharingkan di webinar hari Kamis ya teman-teman, yaitu tentang affiliate. Memang saya mengenal sebelum saya mendirikan afilaja.com, memang saya aktif ya sebagai affiliate di beberapa vendor produk digital, dan bersyukur dari situ saya menimba banyak sekali ilmu tentang jualan online ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian kurang lebih setahun saya aktif di affiliate. Bersyukur saya cukup sering juara 1 ya dari lomba-lomba ya, dan komisi serta reward yang saya dapatkan lumayan ya, bisa tembus 100 juta ya dalam waktu 1 tahun. Nah, berbekal dari situ pengalaman saya, akhirnya saya memutuskan untuk membangun bisnis affiliate sendiri ya, yaitu di mana saya mendirikan afilaja.com teman-teman ya. Jadi awalnya saya adalah affiliate juga gitu ya, kemudian akhirnya saya mendirikan sendiri afilaja.com ya. Harapan saya ketika saya mendirikan afilaja.com adalah ya, saya bisa, pertama saya bisa membantu ya lebih banyak lagi pebisnis online ya lewat produk-produk yang disediakan oleh afilaja.com. Ya, kemudian yang kedua adalah juga saya berikan peluang buat teman-teman di luar sana yang ingin mendapatkan income tambahan ya lewat program affiliate seperti itu ya. Nah, jadi memang selain menjual produk-produk digital di afilaja.com juga saya mengadakan Zoominar rutin ya Senin sampai Kamis, kemudian juga ada kuliah atau kuliah WhatsApp juga ya, biasanya di akhir weekend tapi tidak rutin ya teman-teman, mungkin 1 bulan 1 sampai 2 kali ya. Kemudian selain itu juga ada peluang ya untuk teman-teman untuk dapat income lewat program affiliate, di mana saat ini yang sudah bergabung sekitar 2.100-an lebih ya affiliate yang sudah bergabung ya. Dan bersyukur sekali juga komisi yang saya bayarkan ya ke teman-teman affiliate itu sudah tembus di atas 450 juta ya buat teman-teman affiliate. Dan tentu saja saya ikut senang ya, saya bisa berbagi rezeki juga ya buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman affiliate. Harapan saya tahun ini bisa berbagi lebih banyak lagi komisi ya buat teman-teman affiliate ya.
Baik, itu aja mungkin perkenalan singkat dari saya, teman-teman ya. Oh iya, saya tinggal di Jogja, sekali lagi teman-teman. Dan memang background saya sebenarnya bukan dari orang marketing ya. Tapi saya lulusan jurusan teknik kimia ya. Jadi awalnya itu adalah orang teknik ya. Saya kuliah di UGM ya, di Gajah Mada. Oke, nah mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya, teman-teman ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Oh ya, besok hari Rabu juga akan ada webinar ya. Besok tema kita adalah tentang WhatsApp marketing ya. Bagaimana pola jualan laris yang benar di WhatsApp. Kemudian nanti hari Kamis tema webinarnya adalah tentang bagaimana mendapatkan passive income lewat affiliate ya. Nanti kita akan belajar 2 hari lagi juga bisa ada ya. Oke. Nah, ini tema kita malam hari ini, teman-teman ya. Kita akan belajar membuat mini ebook ya. Nah, kalau banyak orang yang selentingan gitu ngomong ya, Mas, apakah jualan e-book itu bisa dapat duit gitu ya? Selama ini setahu saya kan e-book itu kan dibagikan secara gratis seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman yang bilang seperti itu. Ya itu nggak salah ya teman-teman. Ya memang ada banyak juga orang yang menggunakan e-book sebagai misalkan link magnet, giveaway gitu. Memang diberikan secara gratis. Ya, tetapi kalau Anda mau jual e-book ya itu juga bisa, nggak ada masalah gitu ya. Asalkan memang isinya sesuai dengan harga yang Anda jual seperti itu. Ya kalau memang isinya bagus, kenapa enggak? Ya, Anda mau jual 100.000, 200.000 juga nggak ada masalah. Ya, dan ini juga membuktikan. Ya, ini ya jualan e-book. Ya, ini salah satu apa namanya rekan saya. Ya, beliau menjual e-book sejak tahun 2010. Ya, dan hasilnya sangat lumayan ya. Total itu sudah mendapatkan 1,7 miliar. Anda lihat ya teman-teman, ini luar biasa sih menurut saya ya, karena hampir tidak pakai modal ya kalau jual e-book itu ya. Paling modalnya adalah kuota internet, ya mungkin laptop, handphone gitu ya. Modalnya hanya itu aja ya. Nah, dan teknik jualannya ya, kalau pakai iklan tentu saja kita keluar budget, tapi kalau organik ya kita nggak keluar budget ya, seperti itu. Oke, nah kita akan mulai dari apa itu e-book ya teman-teman. Mungkin saya rasa sebagian besar teman-teman yang hadir malam ini sudah pernah ya membaca e-book. Saya tanya dulu, siapa yang belum pernah membaca e-book? Ada nggak nih? Coba. Yang sudah pernah boleh juga komen, sudah pernah baca ya. Ya, yang belum pernah boleh ketik juga, belum pernah gitu ya. Nah, saya pengen tahu ya, apakah Anda sudah pernah membaca e-book ya? Oke, jadi sekali lagi, e-book itu teman-teman adalah singkatan dari electronic book ya, atau buku elektronik. Nah, ini adalah versi digital dari buku tradisional yang dapat dibaca menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan ponsel. E-book biasanya memiliki berbagai format ya, teman-teman. Paling umum adalah PDF ya. Bisa berupa teks, gambar, grafik ya, dan memungkinkan kita untuk akses ke berbagai jenis informasi. Ya, bisa cerita, pengetahuan tanpa perlu membawa buku fisik. Ya, biasanya kalau kita itu buku fisik ya, itu kan berat ya, kita bawa kemana-mana juga repot. Tapi dengan adanya kalau bentuknya e-book, bentuknya digital, maka kita bisa bawanya banyak gitu ya, enak ya. Bahkan satu handphone mungkin bisa muat ratusan, bahkan mungkin ribuan juga ya file e-booknya gitu ya. Nah, karena memang filenya juga nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Oke, nah lalu apa sih Mas kelebihan e-book dibanding buku fisik? Nah, akhir-akhir ini teman-teman e-book itu lagi trending banget ya. Banyak orang yang mendapatkan penghasilan dari hanya jualan e-book. Ya. Lalu apa sih kelebihannya? Yang pertama dari segi portabilitas bahwa e-book itu dapat diakses dan dibawa kemana saja. Ya, melalui perangkat elektronik seperti tablet atau ponsel. Nah, kemudian uh, kita juga bisa membawa banyak e-book tadi ya di dalam satu handphone kita ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi akses, e-book ini bisa diunduh dan dibaca secara instan ya, dari internet bisa ya, atau teman-teman beli juga bisa ya, tanpa perlu menunggu pengiriman atau pergi ke toko buku fisik. Nah ya.
Yang ketiga adalah dari segi ruangan, ya, e-book tidak memerlukan ruangan fisik untuk disimpan, ya, tidak ada tumpukan buku memakan tempat. Nah, ini ya. Dan yang keempat adalah penyesuaian teks, ya. Jadi kita bisa mengubah ukuran huruf, jenis huruf, dan cahaya latar belakang sesuai dengan kenyamanan, ya, membantu orang dengan keterbatasan penglihatan pun juga bisa lebih enak membaca, ya. Yang kelima adalah fitur interaktif, ya. Di beberapa e-book itu dia punya fitur pakai tautan gitu ya. Kemudian bisa diklik, ya, ada fitur pencarian, ada bergerak yang dapat meningkatkan, ya, seru-seruannya, ya, membaca e-booknya, ya. Yang keenam, pencariannya mudah, ya. Kita bisa dengan cepat mencari kata kunci di e-book gitu ya, dan memudahkan menemukan informasi yang kita butuhkan, ya. Kemudian yang ketujuh adalah perlindungan lingkungan, ya. Jadi e-book ini tidak menggunakan kertas, tinta, ya, atau pengiriman fisik, ya, yang membantu mengurangi dampak lingkungan, ya. Oke. Kemudian, nah, lalu apa Mas manfaat dari kalau kita bisa membuat e-book, ya, dengan cepat? Ya, yang pertama teman-teman, ya, kalau kita bisa bikin e-book, ya, pertama kita bisa bikin untuk dijual, ya. Nah, langsung sebagai single produk. Jadi Anda bikin e-book lalu Anda jual. Misalkan harganya 50.000, harganya 30.000, harganya 100.000, ya, bebas. Oke, itu ketika Anda menjualnya sebagai single produk. Ya, yang kedua adalah bikin stok e-book untuk amunisi bonus agar penjualan produk makin laris. Misalkan, ya, teman-teman jualan produk baik itu fisik maupun digital, ya, sudah nggak bisa dipungkiri lagi kalau kita memberikan bonus maka akan mendukung, ya, penjualannya agar lebih mudah untuk menarik lah untuk dibeli gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada bonusnya. Nah, kenapa harus bonus menggunakan produk digital kayak e-book? Karena itu kita nggak perlu biaya, teman-teman. Kalau Anda kasih bonus, ya, produknya eh, fisik, ya, Anda perlu modal, Anda perlu beli produknya buat bonus gitu ya. Tapi kalau Anda bikin e-book, Anda kasihkan itu tidak ada biaya tambahan gitu ya. Anda bikin sekali atau Anda mungkin beli sekali, Anda bisa kasih berulang-ulang seperti itu. Ya. Jadi Anda bisa bikin stok e-book untuk membantu penjualan bisnis Anda sendiri. Ya. Yang ketiga adalah bisa bikin lead magnet, ya, e-book gratis, ya, untuk produk apapun yang dijual. Nah, ini cara biar mudah mendapatkan target market sekaligus untuk membangun list building. Ya, nah, jadi salah satu teknik memang untuk mendapatkan nomor, ya, kontak WhatsApp, ya, dari calon pembeli memang dengan menyebarkan lead magnet, ya. Bisa e-book sebenarnya, bisa panduan, bisa video, bisa voucher, ya. Tapi e-book ini yang memang lagi menarik, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti itu, ya. Yang keempat adalah teman-teman bisa bikin e-book untuk hadiah atau giveaway, ya. Atau imbalan untuk audiens yang melakukan permintaan kita, misal komen di sosmed dan lain. Ya, jadi misalkan teman-teman itu lagi membangun channel, ya, di sosmed gitu ya. Nah, Anda bisa bikin giveaway, ya, di mana giveaway itu hadiahnya misalnya Anda kasih 10 e-book gitu ya. Anda kasih tahu judulnya apa aja gitu ya. Nah, lalu mereka yang mau e-booknya Anda arahkan untuk misalkan follow akun IG-nya gitu ya. Kemudian komen, ya, mau e-book, ya, lalu kemudian tag 3 temannya misalkan. Nah, itu adalah strategi supaya teman-teman bisa mendapatkan banyak follower, ya, dalam waktu singkat, ya, dengan menggunakan giveaway. Dan e-book bisa kita jadikan giveaway, ya. Yang kelima adalah bisa menjual jasa dan for you untuk pembuatan e-book niche apapun. Ya, jadi misalkan teman-teman kalau sudah mahir membuat e-book, maka teman-teman bisa membuka jasa. Ya, banyak orang di luar sana butuh e-book, ya, untuk menjadikan bonus juga gitu ya. Nah, teman-teman bisa membuka jasa untuk pembuatan e-book itu, ya, dan untuk bisnis apapun atau niche apapun bisa, ya. Yang keenam, teman-teman bisa menjual
amunisi bonus siap pakai ya. Jadi Anda bikin paket e-book, misalkan 10 e-book gitu ya, lalu Anda paket, Anda jual, misalkan 10 e-book harganya 1 juta, misalkan seperti itu. Nah, dan e-book itu bisa dipakai oleh pembeli untuk diberikan sebagai bonus ya. Oke, kemudian yang ketujuh adalah Anda bisa jual e-book dengan multi lisensi. Nah, lisensi itu maksudnya ada lisensi personal, produk digital, ada lisensi developer, ada lisensi reseller, reset right ya, dan PLR, serta lain-lain. Nah, Anda bisa jual e-booknya bertingkat seperti itu ya. Otomatis harga yang paling tinggi adalah harga misalkan PLR gitu ya. Lalu yang beli berikutnya adalah research right dan yang beli berikutnya lagi adalah dari konsumen misalkan seperti itu. Ya, jadi otomatis Anda akan dapat untung lebih banyak ya karena harganya bervariasi. Oke? Nah, ini adalah contoh teman-teman ya, beberapa waktu lalu saya sempat diundang oleh Pak SK Zibua untuk sharing ya, bagaimana saya menjual e-book ya, bahkan tanpa menulis e-book gitu ya. Dan lumayan ya, dapat 7 jutaan lebih teman-teman, hanya dari satu e-book ya, hanya dari satu e-book dan terjual lebih dari 150-an. Ya, dulu saya ini sebelum saya mendirikan affiliateaja.com ya, ketika saya juga masih aktif di affiliate ya, teman-teman ya. Bahkan saya nggak pakai modal ya, saya saya beli e-booknya harganya nggak mahal ya, cuma 50.000, lalu saya jual ya, lumayan ya, dapat 7 juta. Nah ya, jadi ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa e-book itu pun laku teman-teman. Asalkan Anda tahu ya apa namanya caranya ya, cara jualannya seperti itu ya. Tapi ini membuktikan bahwa permintaan ya sehingga Anda bisa melirik peluang ini gitu ya. Karena memang modalnya kecil sekali, hampir nggak ada. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Mas, apa perbedaan e-book dengan mini e-book ya? Oke. Perbedaan utamanya adalah dari cakupan isinya ya. Kalau e-book biasanya berisi suatu topik besar, lalu terdiri dari pembahasan detail dan bentuk banyak bab dan subbab. Itu e-book ya. Nah, lalu kalau e-book juga berisi satu topik besar, terdiri dari detail dalam bentuk banyak bab dan subjudul. Kemudian mini e-book bisa merupakan rangkuman atau bisa juga merupakan pembahasan yang fokus pada satu topik yang kecil dan spesifik ya. Nah, contoh seperti ini. Misalkan ya, rahasia passive income itu merupakan topik besar dan luas, cocok untuk kita bikin sebagai e-book tebal ya. Sedangkan untuk mini e-book Anda bisa memilih topik yang lebih spesifik, misalkan panduan dapat passive income ya 5 juta per bulan hanya dari tanah 10 meter persegi, misalkan seperti itu. Jadi spesifik dan menarik. Nah ya, oke. Nah, dibanding yang luas judulnya, maka yang spesifik kan lebih menarik ya. Oke, Mas, gimana caranya kita bisa membuat mini e-book dengan cepat? Nah, teman-teman, ya, kita akan membuat e-book tuh bisa Anda buat dengan bantuan AI hanya 2-3 jam saja. Ya, artinya itu meliputi keseluruhan ya. Nggak cuma bikin isi e-booknya, tetapi Anda mulai dari Anda bikin cover, kemudian Anda edit, ya, lalu sampai jadi. Kurang lebih 2-3 jam. Bisa lebih cepat dari itu. Ya, lalu gimana Mas caranya gitu ya? Nah, kita bisa menggunakan tools AI ya, ChatGPT. Di mana memang ChatGPT ini merupakan salah satu tools AI yang banyak digunakan. Nah, ya. Oke, saya tanya dulu di sini, siapa yang sudah pernah pakai ChatGPT ya, atau yang belum pernah pakai? Coba ketik di kolom chat. Sudah dan belum. Yuk. Coba yang sudah siapa, yang belum siapa. Yuk. Oke.
Oke. Oke ya. Sudah Mas, sudah versi gratis. Oke, belum. Banyak yang belum juga ya. Sudah pakai ChatGPT 3,5. Oke, sudah Mas, sudah. Oke. Oh, banyak yang sudah ya. Oke, baik. Ya, sedikit saya kasih gambaran ya buat teman-teman yang belum pernah pakai ChatGPT ya. Jadi ChatGPT ini adalah satu sistem kecerdasan buatan yang dirancang oleh perusahaan ya, namanya OpenAI dengan menggunakan teknologi bahasa alami, di mana teman-teman bisa berinteraksi dengan pengguna dan memberikan jawaban serta solusi terhadap pertanyaan atau masalah yang kita ajukan ya. Nah, lalu apa Mas manfaatnya ChatGPT ya? Pakai WhatsApp AI ChatGPT. Ya, WhatsApp AI itu sebenarnya teknologi ini juga ya, dari dia memanfaatkan APK ya. Jadi ada orang yang paham, kemudian dia manfaatin semacam APK ya dari AI ya, entah Gemini, entah ChatGPT, kemudian dihubungkan ke WhatsApp ya. Jadi sebenarnya otaknya adalah ya di ChatGPT atau di Gemini mungkin orangnya pakai ya. Biasanya orang yang paham tentang programming ya, teman-teman ya bisa ya. Seperti itu ya. Jadi ada otaknya itu sebenarnya, cuma nggak dikasih tahu sama yang bikin gitu ya. Nah, tapi kalau Anda mau pelajari itu sebenarnya ada otaknya ya, sehingga bisa dihubungkan ke WhatsApp ya. Oke, nah lalu Mas, apa manfaat dari ChatGPT? Ya, oke. Yang pertama, teman-teman, ChatGPT bisa Anda manfaatkan ya untuk membuat copywriting. Ini bisa bikin apa aja ya kalimat. Anda mau bikin kalimat untuk promosi, jualan, undangan, ya, undangan apa, khitanan, undangan seminar, apapun bisa. Ya. Yang kedua adalah jago hitung. Nah, ChatGPT juga ngerti sekali hitung-hitungan, ya, di mana memang kita kasih dia soal matematika pun dia bisa menjawab ya. Yang ketiga adalah pinter segalanya. Anda tanya apapun dia jawabnya pinter ya. Kemudian yang keempat adalah teman curhat ya. Curhat ke ChatGPT aman ya. Paling dia komen-komen aja ya. Tapi dia nggak akan kasih tahu kemana-mana. Jago konsultan, Anda bisa tanya ke ChatGPT tentang misalkan konsultan kesehatan, keuangan, hukum, dia juga banyak tahunya ya. Kemudian jago translate ya, bisa translate bahasa apapun. Kemudian bikin ide konten juga bisa ya. Jadi buat teman-teman yang bingung ya, konten kreator ya, Anda bingung, Anda bisa manfaatkan ChatGPT juga. Translate bisa lebih dari 50 bahasa, teman-teman, ini keren banget. Lalu sebagai mentor bisnis juga bisa ya, Anda bisa apapun itu juga bisa. Nah itu ya, dan ini adalah perintah-perintah yang bisa ChatGPT respon ya, mulai dari pertanyaan, pernyataan, tugas dan permintaan, sampai ke permintaan prediksi juga ChatGPT bisa ya menanggapi gitu ya. Oke, nah lalu Mas, gimana cara menggunakan ChatGPT? Nah, jadi ada dua teman-teman ya cara menggunakan ChatGPT. Yang pertama adalah versi website ya. Anda bisa ketik aja di chat.openai.com ya. Ini adalah versi websitenya. Yang kedua adalah versi aplikasi ya. Versi aplikasi itu misalkan teman-teman bisa buka di Play Store sebentar ya. Lalu Anda klik aja ChatGPT aja ya, ChatGPT. Sorry. Oke. Nah, ini ya teman-teman, Anda nanti pilih aja ChatGPT yang dari OpenAI. Ya, Anda install dan Anda bisa download ya. Oke, lalu Anda tinggal klik install ya. Nah, dan kalau Anda udah install, Anda tinggal bikin akun. Kalau Anda belum pernah bikin akun ChatGPT, dan kalau Anda sudah pernah bikin akun, Anda tinggal login saja. Nah, begitu teman-teman. Ya, oh, mana tadi? Panpannya ketutup ya. Sebentar ya. Sepertinya tadi filenya ketutup. Oke, oke ya. Kayak ruang.
Iya, ini sempat ketutup ya. Sebentar ya. Oke ya. Nah, kalau menggunakan website teman-teman, Anda tinggal ketik aja chat.openai.com, nanti akan diarahkan kurang lebih seperti ini ya. Nah ini Anda klik, kalau belum pernah bikin akun, punya akun Anda klik sign up ya. Nah kalau sudah pernah akun, nanti Anda tinggal klik login ya. Contoh teman-teman belum pernah bikin akun ChatGPT, Anda klik sign up, lalu akan diminta untuk memasukkan email. Anda bisa klik aja continue with Google ya, biar cepat. Lalu Anda pilih emailnya apa yang akan Anda bikinkan akun OpenAI, ChatGPT. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah Anda diminta untuk memberikan nama, ya depan dan belakang. Lalu Anda klik continue, ya kemudian akan diminta verifikasi ke nomor WhatsApp, ya kemudian Anda masukin nomor WhatsApp-nya, ya, dan nanti kode verifikasi seperti ini akan dikirim ke WA Anda, ya. Oke, lalu Anda masukin kodenya dan aplikasinya sudah bisa digunakan. Oke, suaranya kecil. Apakah suara saya kecil, teman-teman? Oke, cukup terdengar jelas nggak suara saya? Oke, kalau sudah sampai sini, Anda tinggal klik aja next ya sampai selesai. Lalu Anda bisa menggunakan ChatGPT. Jelas ya? Oke, mungkin suaranya Mbak Fitri mungkin mic-nya mungkin bisa digedein atau mungkin pakai headset ya, lebih gede suaranya sepertinya ya kalau pakai headset. Ya. Oh, aman ya, jelas banget. Sip, ya. Sip, kita lanjut ya. Nah, jadi Anda sudah mulai bisa kasih pertanyaan. Oke, kita praktek ya menggunakan ChatGPT. Saya akan menggunakan versi website ya, teman-teman, karena lebih lengkap ya ChatGPT-nya. Saya tinggal ketik aja di sini ChatGPT ya, chat.openai.com. Oke, ini sepertinya saya sudah login ya. Saya cek dulu di sini. Oke, ini saya sudah login ya. Oke ya. Nah, teman-teman, saat ini ya di ChatGPT itu kalau kita lihat ada 3 versi ya. Kita klik di situ. Nah, ya ada 3 versi. Sebenarnya ada satu lagi versi yang gratisan ya, teman-teman ya. Sebentar, saya tunjukin yang versi gratisan ya. Ini karena sekarang beda soalnya. Kalau kemarin-kemarin itu kita gratisan dan berbayar itu jadi kurang lebih sama ya. Tapi sekarang itu agak sedikit berbeda. Sebentar. Oke, saya coba ini. Bisa ini. Bentar ya, saya login dulu ya ke yang versi gratisan. Oke, sudah bisa. Oke. Ya. Nah, sebentar saya share screen lagi ya, teman-teman. Nah, ya. Jadi ini adalah ChatGPT yang versi gratis. Ini ya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Kalau kita klik di bagian atas, ya. Oke. Ini kita klik ya. Oke, muncul seperti ini. Nah, ya. Jadi kita hanya ada dikasih ChatGPT begini. Saya rasa sih ini versi 3,5 ya, teman-teman ya. Dan kita dikasih untuk upgrade, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini, kita ke menu sidebar, kita lihat akunnya ya. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, versi free ya, teman-teman ini bisa menggunakan untuk asisten dengan tulisan ya, teks ya, modulnya teks. Kemudian teman-teman bisa mengakses GPT 4o tapi yang versi mini. Kemudian ada juga yang versi GPT 4o dengan terbatas.
juga dengan bisa akses to advanced data analysis, file upload, dan web browsing, cuma terbatas. Kalau versi berbayar, teman-teman, di sini kita langganan $20 per bulan, ya. Nah, nanti kita bisa mengakses GPT-4o, GPT-4o mini, dan GPT-4 ya. 5 kali more message ya, jadi lebih banyak GPT-4o-nya ya. Kalau yang versi berbayar, akses untuk data analyze, file upload, web browsing juga. Nah, ada juga untuk DAL-E, image creation, dan create and custom GPTs. Ya, jadi ada versi gratis dan juga berbayar. Nah, kalau Anda hanya menggunakan untuk sehari-hari yang ringan ya, pakai tidak memerlukan, ya cuma perlu teks aja, ya pakai free cukup teman-teman. Ya, coba kita cek ya. Kita coba cek ya. Soalnya sekarang itu dia campur ya. Kita tanya ya dulu ya. Oke, bisa kasih tahu saya. Oke ya, berita ya paling paling populer ya. Populer di Indonesia selama bulan Juli. Oke, kita coba ya. Kita tanya dulu ke ChatGPT-nya. Oke, di Shopee ada yang cuma 5.000 lifetime private. Kalau di Shopee itu saya angkat tangan ya teman-teman ya, karena nggak tahu juga itu gimana ya. Sebenarnya dari ChatGPT-nya nggak ada ya, harga lifetime private itu nggak ada ya. Saya nggak tahu tuh asli ChatGPT apa bukan gitu ya. Aslinya sih mungkin ada beberapa orang yang bikin akun sharing, tapi itu asli bener, cuma dia aksesnya sharing ya. Tapi kalau sampai lifetime itu saya menyaksikan ya itu asli ChatGPT apa enggak gitu ya. Karena nggak ada akun ChatGPT lifetime tuh nggak ada ya. Oke, kalau kita lihat di sini Jokowi dan Ibu Kota Nusantara, oke ya. Skandal joki skripsi, pemilu dan politik. Nah, kalau kita lihat di sini sih karena sekarang versi trial juga, versi gratisan juga bisa menggunakan ChatGPT 4o ya, walaupun terbatas, ternyata dia bisa menjawab juga. Cuma mungkin terbatas teman-teman ya, tidak bisa banyak ya. Bahkan Anda bisa minta dibuatkan gambar juga nih di sini ya. Coba ya, eh, buatkan gambar ya. eh, untuk mem ya memperingati HUT kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ya sekarang ya? 45 ke 79 ya berarti. Yang ke 79. Oke, bisa nggak ya dia buatkan gambarnya? Kalau tidak bisa berarti, kita lihat ya. Bisa nggak nih yang versi gratisan ya? Oke, kita coba cek dulu ya. Bentuknya APK. Wah, kalau gitu berarti ini ya di apa itu namanya to crack biasanya. Itu berarti di crack ya. Oke, sip. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ya ini ya. Simpel ya teman-teman. Karena kita juga ininya simpel ya. Bisa bikin gambar tapi mungkin terbatas ya, hanya beberapa gambar saja. Oke ya. Oke, teman-teman ya, kita lanjut. Itu ya kalau Anda menggunakan
yang versi gratisan juga bisa, tapi limit ya. Limit ternyata bisa ya, karena dia sudah berubah ya teman-teman. Oke. Nah kemudian lalu gimana Mas caranya kalau kita mau membuat e-book ya? Nah ini saya akan menggunakan yang ini aja ya. Sebentar, sementara saya akan gunakan yang kita coba yang versi gratisan dulu ya. Versi gratisan. Oke ya, misalkan ada yang punya ide nggak nih? Mau bikin e-book apa nih? Coba ada yang mau buat e-book temanya apa nih? Kita tanya dulu aja ya ke ChatGPT ya. Oke ya. Saya oke ya, saya mau bikin e-book ya untuk dijual. Oke ya. Coba ya berikan saya ide ya tema e-book yang paling dicari saat ini ya di Indonesia. Kita coba tanya aja ya. Oke. Oke, pertanian. Oke. Passive income, parenting. Oke, menghafal Al-Quran ya. Oke, bisnis dan keuangan ya, buku tentang peluang bisnis sampingan, strategi bisnis Tionghoa, dan cara mengelola keuangan pribadi saat populer. Contoh, 101 peluang bisnis sampingan bagi karyawan. Oke, ilmu bisnis Tionghoa yang mengenal kepanduan praktis bagi mereka yang mengembangkan bisnis sendiri. Pengembangan diri, oke, lalu fiksi, sejarah dan biografi gitu ya. Komik dan grafik novel. Oke, wah ternyata bisa juga ya. Oke, oke. E-book lo bagusan agak susah nih ya. Kira-kira isinya apa nih yang mau dijualnya? Eh, oke. Oke, boleh ya. Kita coba ya. Oke, saya mau buat e-book ya. Temanya ya tentang ya cara bikin konten viral, bikin konten sosmed viral ya. Coba ya buatkan saya ya 10 judul e-book yang oke, kita coba ya. Oke, kita lihat, kita tanyakan ke ChatGPT. Wah, ini keren juga nih ya. Viral 101, strategi ampuh membuat konten sosial media meledak. Seru juga nih ya. Panduan lengkap membuat konten viral, tips dan trik dari ahli. Konten sosmed viral, seni dan strategi era digital. Rahasia konten viral, cara meningkatkan engagement di media sosial. Dari nol jadi viral, langkah praktis membuat konten meledak di sosial media. Oke, lumayan. Ya, sebentar, lagi loading dia teman-teman ya. Kita tunggu ya. Oke, saya dia lagi loading ya. Oke, tes. Stop dulu ya. Kita coba di generate ulang ya.
Tuh, berubah ternyata teman-teman ya. Kalau kita generate ulang ternyata isinya berubah ya. Jadilah viral, strategi efektif untuk menarik perhatian sosial media. Dari konten ke viral panduan. Viral dalam 7 hari, panduan cepat untuk konten sosial media yang meledak. Ngeri juga ya judulnya ya. Oke, kira-kira kita pilih yang mana nih ya? Oke, nomor berapa teman-teman? Oke, oh peluang cuan nih Pak, ya betul ya. Oke, yuk nomor berapa nih teman-teman? Oke ya, oke. Nomor 3, oke 8 ya. Oke, oh benar menarik juga ya. Nomor 10 ya. Viral dalam 7 hari, panduan cepat untuk kasus yang meledak. Oke ya, oke. Nomor berapa? 10? Oke, kita coba ya. Bagaimana nomor 10 ya. Oke ya, sip. Oke ya, misalkan, oke nomor 10 menarik ya. Oke, bisa bantu saya buatkan ya kerangka ebook dengan judul tersebut. Oke ya. Wah ini teman-teman ya. Oke, mulai dari bab pendahuluan, memahami daftar konten viral, oke, studi kasus, kemudian riset dan perencanaan ya, menentukan tujuan dan KPI, Key Performance Indicator, ide dan konsep kreatif, brainstorming ide konten ya. Jadi banyak banget ini ya, teman-teman. Oke ya. Hari kelima, publikasi dan distribusi. Oke, hari ketujuh, analisis dan iterasi. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Jadi, Anda ingin membuat sebuah e-book ya dengan tema konten viral seperti ini. Ini sudah dibuatkan kerangkanya ya. Nah, lalu kalau kita pengen kita udah cocok, kita pengen minta dia buatkan, ya Anda tinggal bilang aja. Ya, misalkan coba ya detailkan bab 1 pendahuluan. Oke ya. Oke, seperti pendahuluan ya. Definisi konten viral ya, pertama ya. Mengapa konten viral penting? Oke ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ya, tujuannya juga semua udah dibuatin sama ChatGPT ini ya. Nah, tentu saja nanti kita harus baca dulu teman-teman ya. Kita baca, lalu nanti kita akan cek ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat ya. Anda bisa ubah atau Anda ganti. Seperti itu. Oke, ini sudah jadi teman-teman ya. Bab 1 sampai titik 3 ya. Oke. Nah ya. Lalu untuk bab 2 gimana? Sama teman-teman. Anda tinggal bilang detailkan bab 2. Nanti dia buatkan. Wah ya sama ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Sampai bab terakhir ya teman-teman seperti ini. Kalau Anda ada kurang yang sesuai, Anda tinggal bilang aja ini
kurang ini gitu, tolong buatkan lagi seperti itu. Nanti dia akan buatkan lagi. Oke ya. Nah, menarik nggak nih kira-kira teman-teman? Ya, Mas, tadi ada yang tanya Mas, kalau Gemini gimana? Gemini juga bisa teman-teman ya. Cuma memang selama ini saya pakai sih, saya lebih senang ChatGPT ya. Cara dia memberikan jawaban, kemudian isinya juga lebih enak sih ya. Kalau Gemini itu rasanya kok agak kaku ya. Tapi ChatGPT itu lebih enak. Ya, oke ya. Nah, sama, Anda ingin bikin cerita, misalkan cerita fiksi ya, fiksi itu cerita karangan gitu ya, tentang misalkan tentang rumah tangga, parenting itu juga bisa. Ya, sekarang lagi tren juga ya. Ada banyak orang yang baca e-book digital itu bayar ya teman-teman. Ada banyak sekali iklan itu kadang nempel di Facebook saya itu. Jadi kita baca cerita ya, cerita tapi yang versi digital ya, kita bayar pakai koin-koin itu juga ada ya. Ya, Anda mau bikin novel juga bisa, novel tentang apa gitu ya, atau cerita ya, misalkan tentang kehidupan keluarga atau ilmu bisnis apapun ya Anda bisa membuatnya ya, seperti itu. Oke, ini contoh ya tentang konten. Bagaimana kalau misalkan coba misalkan buatkan ide ya, judul ebook ya untuk bisnis ya, bisnis misalkan, oke ya, coba kita tanyakan ya. Oke ya, ini seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya apapun e-book yang Anda mau buat, asalkan Anda itu tahu temanya apa ya, mau apa, itu akan bisa kita minta ke ChatGPT ya. Kita boleh menentukan judul sendiri, tapi kita minta juga ke ChatGPT untuk dibuatkan juga boleh sih, seperti itu. Nah, ini ya seperti ini. Ya, misalkan nih saya mau bikin e-book ini tentang bisnis ya, masih umum ya, karena kita tanyanya tadi tentang bisnis. Misalkan saya tanya ya, ya buatkan ya judul ya ide judul ebook ya yang menarik tentang misalkan affiliate ya, affiliate marketing, contoh ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, affiliate marketing 101 ya, cara efektif menghasilkan uang secara online. Seperti dari hobi ke profesi membuat uang dengan affiliate marketing. Oke, menjadi affiliate marketing terbaik, cara meningkatkan konversi dan penjualan. Nah, iya, nah seperti ini. Oh, jadi ini lumayan ya, lebih spesifik judulnya ya kalau kita lihat ya teman-teman ya di sini ya. Oke. Nah, misalkan Anda mau bikin apa cerita misalkan tentang dongeng anak juga bisa ya. Oke, buatkan ya ide judul untuk dongeng anak yang memiliki pesan moral, pesan moral yang baik dan mendidik. Nah, ya, oke ya. Jadi kalau Anda sebagai orang tua, Anda nggak, Anda mau beli buku cerita, kemudian mungkin eman-eman atau sayang gitu ya, nah, Anda bisa minta buatkan ChatGPT aja tuh.
supaya ChatGPT buatkan cerita. Anda tinggal bacain ya buat anak Anda gitu ya, lumayan ya. Jadi Anda nggak beli buku cerita ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Oh, ini ya. You need GPT-4 to continue that chat because it has image. Oh, your limit resets tomorrow after jam 12. Nah, ternyata udah habis ya teman-teman ya. New chat atau GPT. Oh, response will be use our basic model until your limit reset tomorrow. Oh, oke. Tadi kita sudah menggunakan ChatGPT yang biasa, sekarang menggunakan yang versi 4.0 ya, sekarang versi gratisan. Nah ini ya, jadi sekarang itu ada batasannya teman-teman ya. Nggak seperti kemarin ya. Kalau kemarin itu sebelum ini ya, mungkin 2 minggu yang lalu itu masih gratis, kita bisa pakai sesuka kita ya, unlimited. Tapi sekarang ini sudah ada batasan ya, mau nggak mau kita harus menggunakan yang versi yang basic ya. Oke, coba sama nggak ya? Buatkan ya, ide judul buatkan ide judul dongeng anak ya yang punya pesan moral positif ya. Masih bisa nggak nih ya? Oh, masih bisa ya. Cuma memang bedanya adalah dia tidak menggunakan versi yang tadi ya. Oke, petualang si kelinci dan persahabatan sejati, si beruang dan hutan yang ramah, Mia dan kembang yang tak pernah layu. Oke ya, coba ya. Oke, coba buatkan dongeng dengan eh, nomor 4 ya. Kita tanya. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Nah, lumayan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa membacakan anak kita dongeng ya. Lumayan ya, jadi nggak usah beli buku cerita atau kita bisa rangkumkan juga cerita ini. Wah. Di sebuah desa yang kecil, ditinggi oleh harapan sawah hijau, hiduplah seorang gadis bernama Mia. Lumayan ya teman-teman ya, sebelum tidur kita ceritain anak kita, cerita seperti ini ya. Lalu yang berpositif, punya pesan moral kan lumayan ya. Kita nggak perlu capek-capek uh, nyari buku ya. Udah minta ChatGPT aja buatkan ya. Buatkan 30. Wah, kita punya stok 30 cerita untuk anak-anak ya. Sebelum tidur udah kita bacain ini ya. Oke ya. Oke. Nah, menarik ya teman-teman ya. Jadi dengan bantuan ChatGPT Anda bisa bikin cerita, e-book, Anda bisa juga nih jualan ya. Misalkan Anda bikin cerita ya, lalu Anda satukan, Anda bikin dalam satu bentuk e-book juga bisa tuh Anda jual ya. Misalkan 100 ya, kumpulan 100 cerita anak, ya, dongeng anak yang memiliki yang punya pesan moral positif. Wah, ya. Lalu Anda bikin 100 cerita dengan menggunakan ChatGPT, Anda bukukan dalam bentuk e-book. Anda jual. Wah, itu menarik juga ya. Saya baru kepikiran ya. Kayaknya menarik juga ya buat orang tua ya. Nggak usah mahal-mahal jualnya mungkin ya. 50.000 saya rasa 100 100 saya rasa oke lah ya. Ya, saya juga baru kepikiran ya. Lumayan ya jadi produk digital ya, teman-teman ya. Modalnya hampir nol ya, tinggal kita nanti bikin editing sampul dan sebagainya. Oke, oke gitu ya. Kira-kira menarik nggak nih teman-teman? Nah, menarik nggak nih? Ya ini sebenarnya bisa Anda jadikan sebagai ide buat cari cuan ya. Oke ya. Oke, menarik ya. Yes, teman-teman ya, kalau Anda paham AI, Anda bisa menggunakan ya, bisa buat cari cuan. Wah, ini yang penting Anda melek ya. Anda tahu fungsinya gitu ya.
apapun Anda bisa jadi duit lah. Apalagi dengan sekarang lagi tren produk digital ya, Anda bisa manfaatkan dengan baik ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, coba sekarang saya beralih ke menggunakan ChatGPT Plus ya, teman-teman ya. Oke, saya akan coba menggunakan yang versi Plus. Oke, ini saya logout dulu ya. Saya logout dulu. Oke, sebentar. Tadi ya, bentar ya. Oke, sebentar. Oke ya, ini sudah. Saya akan share dulu dulu ya. Sorry. Share screen. Nah, ya. Oke, kita coba minta dia buatkan. Sama ya, buatkan misalkan apa ya? Buatkan sama tadi ya, misalkan ya 10 ya judul dongeng anak ya yang memiliki pesan moral. Oke ya, kita coba ya. Nah ini, nah kalau versi plus ini teman-teman banyak hal yang bisa kita ngulik ya. Artinya kita bisa bikin gambar juga gitu ya. Ini ya. Oke ya, buaya dan burung pipi, kebiasaan berbagi kisah kupu-kupu dan kepompong, nilai dari kesabaran, anak rusa dan pelangi ya, menghargai keberagaman. Coba ya, buatkan cerita dongeng nomor 10. Oke ya. Nah, ini teman-teman. Nanti kita coba minta dibuatkan gambar ya, teman-teman ya. Kita lihat ya. Oke. Terus ya. Anda punya ide mau buat e-book tentang kesehatan, itu juga bisa teman-teman ya. Tentang apapun bisa sih prinsipnya. Yang penting Anda tahu mau tema tentang apa. Oh, saya mau bikin e-book tentang kesehatan, misalkan temanya adalah tentang sakit emah gitu. Anda atau Anda jualan produk apa nih? Anda jualan pakaian, Anda jualan logam mulia, Anda jualan apalagi snack. Ya, Anda bisa minta dibuatkan. Ya, buatkan saya ibu ya yang ada kaitannya dengan misalkan Anda cerita bahwa saya jualan snack ya. Saya jualan camilan singkong gitu ya misalkan. Coba buatkan saya e-book yang ada kaitannya dengan eh, apa namanya produk yang akan saya jual. Anda dia akan dibuatkan. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Coba buatkan ini ya. Buatkan coba ya. Buatkan gambar per gambar per adegan ceritanya. Nah, coba kita minta dibuatkan ya. Oke ya. Oke, kita coba lihat ya, teman-teman. Oke, kelinci. Oke ya. Oke. Di sebuah hutan yang lebat, penuh seekor anak rusa bernama Raffi. Oke ya. Muncul sebuah pelangi yang indah dan langit-langit terkagum melihat pelangi dan dia berlari menemui pelangi. Kemudian ketemu dengan burung beo. Oh, oh iya ya. Pertama dia ini, lalu dia ketemu dengan burung beo. Yang ketiga, oke, burung beo tertawa, pelangi gitu ya.
Oke. Dia melanjutkan perjalanannya dengan bertemu dengan seekor kupu-kupu. Oke, ya. Oke. Oke, ya. Nah, wah, menarik ya, teman-teman ya. Anda bisa bikin buku cerita ya. Anda tinggal download gambarnya dan Anda masukkan di. Oke, ini adegannya ya. Ah, ah. Adegan Raffi berlari di padang rumput. Kedua, adegan Raffi bertemu dengan burung beo. Adegan ketiga, oh enak ya. Kalau Anda pakai ChatGPT Plus, Anda bisa minta dibuatkan gambar-gambar seperti ini ya. Jadi lebih hidup ya, teman-teman. Oke, menarik ya. Oke ya. Ini saya pakai versi premium ya, langganan teman-teman ya, yang versi berbayar ya. ChatGPT Plus ya, $20. Kurang lebih $20 itu kurang lebih sekitar 350.000 lah, hampir ya, kena pajak ya. Oke, bisa bikin PDF-nya di Canva pakai template. Oh ya, oke, betul ya, bisa ya. Oke, kalau ebook bisa tambahkan gambar nggak? Oh, bisa aja ya. Cara upgrade mana Mas? Nah, nanti kalau Anda mau upgrade, Anda tinggal klik aja tadi, upgrade itu tadi. Nanti cuma pembayarannya ya, teman-teman setahu saya itu bisanya pakai PayPal atau kartu kredit ya. Kalau saya sih saya pakai kartu kredit ya. Jadi lebih gampang, gitu, cepet gitu ya. Oke. Sip ya, teman-teman ya. Kalau video, eh, kalau langsung belum bisa ya, tapi Anda bisa gunakan yang coba kita buatkan ya. Bisa buatkan adegan adegan dalam bentuk video. Kita tanya aja ya, biar pasti ya. Nah, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau mengedit video secara langsung, namun Anda bisa menggunakan perangkat lunak seperti, nah, oke ya. Oh, menggunakan Adobe ini ya. Dia kasih tahu caranya ya. Oh, ini lebih ke editing ya, teman-teman ya, lebih ke editing ya. Jadi lebih ke editing. Jadi bukan gambarnya ngomong ya, tapi lebih ke kumpulan gambar terus kita masukin suara dan lagu ya. Nah, tapi kalau Anda mau bikin video yang benar-benar video, nanti Anda bisa cari di sini ya, Explore GPTs. Ya. Di sini Anda bisa cari yang video ya, text to video. Kita coba cari ya. Nah, ini ya Anda bisa bikin pakai video GPT by Fit ini ya. CapCut video GPT. Coba ya. Sebentar. Coba kita back dulu tadi. Oh, sebentar ya. Nah, tapi bisa tadi bikin gitu ya. CapCut ini Anda pakai ini tadi ya. Nah, nanti tinggal pakai ini aja teman-teman. Ya. Tapi memang nanti, nah ini ya ada beberapa video generator Anda bisa pakai ini ya. Minta dibuatkan. Ya, nanti Anda bisa coba nih. By Sora. Oke. Seperti ini. Oke ya. Ratingnya ketika tapi ini penting. Oke, seperti ini. Jadi Anda bisa coba nanti ya. Tapi harus langganan yang ChatGPT yang versi plus yang ya, ya. Oke, sip. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah kalau Anda mau bikin e-book apapun bisa ya, nanti Anda detailkan. Mas, apakah selesai sampai situ? Tentu tidak, teman-teman ya. Kalau membuat isi, ya, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT ya. Nah, tetapi untuk yang lain, selain isi, kita perlu mengedit ya, layoutnya. Kan kita nggak mungkin bikin e-book polos gitu ya. Kan kita harus kasih gambar ya, supaya menarik, kita kasih judul, kita bagusin covernya, halamannya kita bikin. Jadi, ya kita perlu tambahan lah ya supaya e-book kita itu bagus punya nilai jual. Kalau Anda cuma ngasih teks doang ya nggak menarik gitu, bosen gitu ya. Tapi kalau Anda tambahin gambar, Anda editing yang bagus covernya itu akan menarik ya. Nah, sesuai janji saya teman-teman, saya juga akan mengajarkan malam hari ini kita akan belajar membuat cover e-book seperti ini. Ya, nah
Gimana Mas cara bikin cover seperti ini? Nah, sangat cepat teman-teman. Ya, nggak nyampe 1 menit meng-create-nya. Tapi kita perlu untuk membuat langkah pertama ya. Langkah pertama kita perlu untuk membuat cover 2 dimensinya dulu. Ya, baru kita lanjut bikin cover 3D-nya. Nah ya, oke. Langkah pertama bikin cover 2 dimensi ya. Oke, saya pakai yang satunya aja ya. Sebentar. Saya join Zoom yang satunya dulu ya. Bentar ya. Oke. Recording in progress. Nah, oke, saya coba save. Oke ya. Kita akan bikin menggunakan Canva. Oke ya, teman-teman bisa buka Canva ya. Kemudian ketika dibuka Canva ya, teman-teman nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, Anda ketik aja di sini di bagian atas ya, pencarian itu Anda ketik aja cover ebook ya, cover ebook. Oke, kita cari template Canva. Oke, sebentar ya, kita coba klik semua. Wow, ada banyak sekali ya teman-teman ya. Ada 87.000 ya. Oh, banyak sekali ya. Oke. Wah, ini menarik juga nih ya. Lihat sukses. Oke, information system. Oke, kita cari ya kira-kira yang menarik. Hmm, oke, kita pilih yang ini ya. Sebentar. Oke, misalkan saya pilih yang ini ya, covernya ya, teman-teman. Lalu saya ganti aja fotonya dengan gambar saya. Sebentar, saya cari dulu foto saya. Oke ya. Oke, kita cari dulu fotonya. Sebentar. Oke, misalkan saya pakai foto ini ya. Lalu, sebentar. Kita hilangin dulu backgroundnya ya. Ini. Ya, sebentar. Ubah ukuran, kemudian saya lupa ya, sebentar. Hilangkan background ya. Saya ini hapus ya. Bentar, saya cari gambar yang sudah ada ininya aja ya. Yang, sorry, yang enggak aja ya.
Bentar ya, saya coba edit dulu di sini. Sebentar. Oke, di sini ya. Bisa menghilangkan background-nya ya. Bentar. Oke, oke, ini sudah hilang. Nah, seperti ini. Geser aja seperti ini. Oke, oke, kita ganti dulu namanya. Ya, ya, misalkan ini ya, saya kecilin dulu hurufnya. Ukurannya saya kecilin. Hmm. Oke, lalu seperti ini ya. Oke, kalau sudah jadi covernya ya seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa kita download dulu gambarnya. Oke, kita unduh, jadikan PNG ya teman-teman ya. Oke, kita jadikan PNG dulu ya. Nah, setelah unduh, nah dari gambar ini kita akan membuat e-booknya ya, covernya. Sebentar, sorry, saya ambil ininya dulu ya, linknya ya, sebentar. Oke, tanggal pada 16. Ya, jadi kita bikin dulu cover dua dimensinya ya, teman-teman bisa bikin dengan menggunakan Canva ya. Oke, sebentar di sini. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke ya, bentar saya kasih linknya. Oke. Nah, kalau sudah gambarnya jadi, teman-teman, nanti kita tinggal buatkan versi 3D-nya ya. Nah, kita gimana caranya kalau udah jadi teman-teman ya? Anda udah jadi gambar dua dimensinya, nanti teman-teman masukkan ke website ini ya. Website ini, ya. Nanti setelah ini halamannya, nanti teman-teman tinggal pilih modelnya ya. Apakah Anda mau model single seperti ini covernya, ya. Ini model single, atau teman-teman nanti pilih yang model composite. Ini yang model 2 atau 3 seperti ini ya. Jadi kita pilih dulu modelnya. Oke ya, kita coba yang single dulu ya. Saya mau bikin ebook yang seperti ini ya. Oke, kita udah pilih, lalu kita klik next. Ya, kita browse gambar ini. Lalu kita upload. Kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah, lalu kita klik next lagi. Dan kita klik download atau kita klik PNG ya. Udah selesai teman-teman, gitu doang, nggak nyampe 1 menit ya.
langsung jadi covernya. Ya. Kita tunggu ya. Nah, seperti ini. Gimana? Bagus? Jadi tergantung desain Anda di awal ya teman-teman ya. Desain di Canva-nya yang 2 dimensinya. Mantap nggak nih? Nggak nyampe 1 menit ya. 5 detik bahkan ya. Mungkin ya 5 detik ada ya. 10 detik lah ya. 10 detik. Kalau udah jadi Canva-nya sih cepet ya. Oke. Ya. Oke ya. Oke ya. Sip ya. Nah ya. Lalu sebentar. Nah, kemudian kalau sudah jadi, kita misalkan kita mau pakai yang versi ini ya teman-teman ya, composite. Anda pilih aja versi composite, pengennya yang misalkan yang gambarnya 3 ya, misalkan seperti ini ya. Oke ya, seperti ini. Ya udah, kita tinggal next aja, next lagi, gambarnya masih ada di sini. Kita klik next, lalu kita download PNG. Udah, selesai. Ya. Oh, kita upload ulang ya. Filenya kita upload ulang dulu. Upload dulu. Kita ulang ya, uploadnya. Coba kita refresh dulu ya. Refresh, kita klik composite, lalu kita pilih yang seperti ini ya. Lalu kita klik next, lalu kita browse. Sorry, kita upload ulang ya. Upload dulu gambarnya seperti ini. Oke ya. Lalu kalau sudah kita klik next. Oke, kita klik PNG. Ya. Nggak sampai 20 menit ya teman-teman, langsung jadi ya. Oke, nah udah jadi ya. Wah, nggak jadi. Oke, mantap. Nggak sampai 1 menit ya. Cuma 20 detik ya sampai ya. Oke ya. Oke ya. Sip teman-teman, gampang. Gampang banget ya. Kuncinya adalah Anda bikin cover 2 dimensinya. Ya. Nah lalu Anda sudah jadi, Anda tinggal ini ya, buka website ini ya, diyBookscover.com. Anda buka aja ini. Ya, diyBookscover.com. Ya. Ini gratis teman-teman. Ya. Oke, mantap ya. Nah, lalu kalau sudah jadi, cover udah jadi, ya. Nah, isinya sudah oke, Anda edit, ya, Anda baca dulu, Anda edit, ya. Lalu kemudian teman-teman Anda bisa bikin layoutnya, ya, Anda layoutnya aja bikin, ya, Anda bikin layoutnya. Nah, tentu saja layoutnya juga nggak hanya teks, ya. Kalau Anda punya template itu akan lebih bagus, ya. Jadi sekarang itu ada template e-book yang bisa Anda tinggal copy paste gitu ya, tempel di situ aja, ya, lalu cepet gitu ya, gambarnya Anda taruh di sini gitu ya, nanti dia akan cepet jadinya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya gampang banget nih untuk bikin ya, kalau Anda tahu caranya ya. Nah, ini tentu saja saya dulu belajar gini juga saya bayar teman-teman ya. Saya ikut kelas membuat mini e-book ya, saya bayar. Nah, ini saya bagikan ke Anda ya, salah satu ilmunya ya. Ini satu dari banyak ilmu yang saya pelajari ketika saya belajar di kelas untuk membuat mini e-book ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke, menarik ya. Oke, kita lanjutkan. Oke ya. Oke, bentar. Oke. Nah, ini tadi kita sudah lakukan ya, membuat box cover ya. Lalu ini juga sama teman-teman. Walaupun ini boxnya berbeda ya. Ini saya bikin box berbeda, tapi e-book yang saya buat ini teman-teman, ini 90% menggunakan AI. Ya, mungkin Anda ada yang mengakses e-book ini juga ya teman-teman ya. Nah, sisanya apa mas? Sisanya contoh kontennya tentu saja saya bikin. Ya, saya masukin di sana.
saya bikin gambar gitu ya, saya masukin di sini. Ini ebook yang salah satu yang saya bikin juga ya, menggunakan ChatGPT ya. Oke ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang, siapa bilang jual ebook itu nggak laku? Ini salah dua ya. Ini salah dua penjualan ebook saya gitu ya. Yang satu udah hampir 50 juta, yang satunya 40 juta. Ada yang mau seperti ini? Siapa yang mau jualan ebook dapat segini? Oke, ada yang mau? Nah, jadi kalau Anda lihat tadi teman-teman, ya, kuncinya apa sih Mas? Kuncinya adalah pertama, Anda harus bisa bikin e-booknya dulu. Ya, mulai dari proses bikin isinya, nanti Anda bikin cover, Anda bikin layout ya. Layout kita nggak bahas ini karena itu nanti lebih ke teknik ya, jadi lama sekali nanti layout, kemudian Anda, kalau ada template Anda akan lebih bagus. Ya, nah, kemudian teman-teman, setelah e-booknya jadi, tentu saja apa yang selanjutnya kita lakukan? Yaitu kita mulai jualan ya. Lalu jualannya gimana Mas gitu ya. Nah, ada dua cara teman-teman yang Anda bisa lakukan. Pertama, Anda bisa menggunakan cara organik ya, dengan cara gratisan ya. Artinya apa? Anda jualan di media sosial, Anda jualan di WhatsApp ya. Kemudian teman-teman bisa mengumpulkan dulu, mulai mengumpulkan dulu ya orang-orang yang tertarget, tergantung e-booknya apa yang teman-teman buat, temanya apa. Misalkan Mas, saya mau jual e-book tentang bisnis gitu. Ya, Anda harus mengumpulkan calon pembeli atau target market Anda yang pebisnis. Anda bangun konten sosmed, isinya adalah tip bisnis, ya, strategi bisnis. Maka yang datang ke konten Anda, follower adalah orang-orang yang memang tertarik dengan dunia bisnis. Nah, setelah followernya ngumpul, Anda bisa arahkan ke WA, kemudian Anda bikin komunitas, Anda sharing tentang bisnis, lalu Anda jual e-book Anda tentang bisnis. Itu akan lebih powerful, teman-teman. Itu secara organik. Ya, nah tentu saja secara organik ini kelebihannya adalah gratis, ya, tapi butuh waktu. Ya, nggak bisa cepat, teman-teman. Kenapa? Karena Anda mulai mengumpulkan, Anda bangun sosmed dulu, konten gitu ya. Lalu Anda mulai mengumpulkan follower, Anda bikin bikin komunitas di grup WhatsApp misalkan seperti itu ya. Jadi butuh waktu kalau organik, terus serang teman-teman ya, nggak bisa instan. Nah tapi ada nggak Mas cara instan? Ada cara kedua ya. Cara kedua, cara instan adalah ya Anda dengan beriklan. Nah iklan ya otomatis kita keluarin biaya ya, kita keluarin biaya ya, misalkan di Meta gitu ya, kita keluarin budget ya, kemudian kita langsung jualan e-book kita seperti itu. Jadi itu lebih cepat ya, kita tidak perlu membangun konten di sosmed, harus nunggu dulu followernya banyak dulu baru jualan gitu, nggak perlu kalau kita menggunakan ads atau iklan seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah Anda harus kuasai cara bikin e-booknya mulai dari persiapan sampai jadi, editing dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah Anda harus paham cara menjualnya. Nah, percuma kalau Anda jago bikin e-book tapi Anda nggak bisa jualan, kan percuma. Ya, yang sulit itu adalah cara jualannya, betul nggak? Gitu. Nah, ya, sip ya teman-teman ya. Jadi itu dua caranya kalau Anda pengen jualan e-booknya. Ya, dulu saya jualan secara organik teman-teman. Saya nggak pakai ini ya, apa namanya, saya nggak pakai iklan. Ya, saya pakai organik ya, database yang saya kumpulkan, tapi nggak bisa instan ya. Butuh waktu untuk ngumpulin database, ya, teman-teman. Kalau Anda sudah punya ya lebih enak lah. Ya, tapi kalau Anda mau instan ya Anda belajar ngiklan. Ya, oke. Nah, pertanyaannya sekarang. Nah, siapa yang mau belajar? Nah, step by step membuat mini ebook dengan cepat, ya, menggunakan tools AI dan menjualnya. Nah, ya, dan menjualnya, ini saya tambahin ya, teman-teman ya. Ya, dan diajarin cara menjualnya. Oke? Sebentar, mana dia? Oke, ini ya. Ya. Oke, dan ya diajarin cara jualannya. Nah, ya.
ya dengan cepat. Nah, ya. Oke, ada yang mau belajar? Siapa yang mau belajar? Kalau mau, saya spill nih. Yo. Mas Eko belajar di mana? Ini saya kasih tahu Anda kalau Anda mau belajar. Oke. Mau Mas? Oke, mau ya. Oke, mau Coach. Oke ya. Kalau download tinggal kita klik PNG aja tadi mau. Langsung ke download kok. Gitu. Oke, sip. Nah ya. Nah, buat teman-teman yang Anda yang mau belajar ya dari mulai bikin sampai jualannya nih, teman-teman ya, kebetulan di afiliator.com saya punya panduannya ya, yaitu mini doc. Nah, ya, mini doc ini adalah sebuah panduan untuk membuat mini ebook ya dengan cepat ya, mulai dari bikin cover seperti ini sampai jadi dan diajarin cara jualan ya. Oke, lalu jualannya gimana Mas? Nah, nanti jualannya akan diajarkan dengan menggunakan Meta Ads atau iklan. Sehingga Anda nggak perlu repot untuk ngumpulin database gitu ya, harus bangun konten di sosmed gitu ya, nggak perlu. Karena ini nanti di Minidoc ini diajarin cara beriklan dengan cara cepat ya. Oke. Nah, coba kita lihat dulu di sini ya, teman-teman. Seperti apa untuk detailnya ya. Saya akan coba dulu ya. Afiliator.com/minidoc. Nah, ya, yuk kita lihat ya. Oke, nah ini dia teman-teman ya, kalau Anda mau, ini panduannya sudah versi kedua ya. Jadi panduan lengkap membuat ebook lalu menjualnya dengan menggunakan sistem order autopilot dengan menggunakan Meta iklan ya teman-teman ya. Jadi mulai dari proses pembuatan, publish, traffic, dan Anda dapat profitnya. Ini contoh ya. Ini adalah hasil penjualan ebook ya. Ini harganya 60.000 teman-teman, 59.000 sekian. Ya, ini hasilnya lumayan banget ya. Tuh. Ya, ada pembelinya sekitar 200 kopian ya. Oke ya, jadi jika teman-teman saat ini ingin menghasilkan income dari rumah dengan bikin ebook tapi belum punya skill menjualnya, ini cocok ya. Atau ingin punya bisnis produk digital jangka panjang tapi nggak tahu cara bikin sistem websitenya, nah di sini juga diajarin cara bikin websitenya. Kemudian ingin nulis produk tip membuat ebook tapi terkendala ide materi, isi ebook dan skill nulisnya juga bisa. Ingin punya mentor untuk konsultasi, nah ini juga bisa ya. Oke, nanti ada 4 modul teman-teman di Minidoc ini ya. Yang pertama adalah modul 1 ya, rahasia membuat ebook untuk versi Anda dalam 2-3 jam. Jadi ini diajarin cara bikinnya ya, tanpa kita harus punya materi untuk dijadikan isi, tanpa punya skill menulis sama sekali. Isi modulnya ini ya, membuat ebook, formula membuat topik spesifik, 3 pilihan melibatkan ChatGPT, Sosi nggak pede menjual ebook ya, semua dikasih 100 ide pilihan judul informasi yang spesifik dan menjual ya, yang bisa Anda pakai. Bagaimana menggunakan Canva, Google Doc, dan MS Word untuk membuat ebook yang simple. Nah, ini dikasih template juga teman-teman, untuk layout ya, formatnya PPT, jadi nanti Anda akan rapi banget ebooknya. Dan tutorial penggunaannya, sistem website unlimited dan gambar keren ya. Panduan bikin cover 3D dengan 2 pilihan cara. Kalau tadi saya sudah kasih cara yang pertama, ya, yang kedua ini ada cara kedua juga ya. Oke, nah ini tutorial menyimpan ebook secara online agar tidak bisa di-download. Nah ini penting ya, kadang-kadang kalau kita kasih akses download tuh kadang-kadang mereka menyebarkan dengan semberawut ya teman-teman ya. Tapi kalau kita ada caranya kita lock ya, jadi orang nggak bisa download ebooknya ya. Lalu modul kedua, nah nggak cuma diajarin cara bikin e-booknya, tapi Anda diajarin bikin website untuk notifikasi order otomatis ya. Oke, isi modulnya ini ya, bikin websitenya ya, untuk membuat website ya, membuat sistem order otomatis. Lalu yang ketiga, Anda diajarin menggunakan apa? Iklan ya, Anda diajarin teknik iklan ya, menggunakan FB dan IG Ads ya. Ya, tanpa perlu punya pengalaman beriklan, tanpa harus menyediakan modal besar. Ya, itu modul ketiga. Ya, kemudian modulnya ini isinya ya, mindset awal tentang iklan gitu ya.
Dan modul keempat, teman-teman akan diberikan bonus gratis ya, ebook untuk peran yang lebih luas, tanpa harus punya pengalaman beriklan, tanpa harus menyediakan modal. Ya, ebook untuk unlimited database, trik mendapatkan uang sebelum ebook dibuat, dan bedah strategi ebook bonus untuk penjualan. Nah ya, oke, lalu manfaatnya apa dapat? Kemudahan ya, nggak perlu lama-lama, kecepatan, produktivitas, kredibilitas penghasilan ya. Dan yang menarik adalah mini doc ini teman-teman sudah dibeli oleh 1.600 orang ya. Ini luar biasa banget ya. Jadi panduan ini sudah diakses atau diorder oleh 1.600 orang. Ngeri ya, tuh. 164 ya ya. Lalu berapa investasinya? Nah, ini sangat terjangkau teman-teman ya, karena saya tahu di sebelah itu ada yang jual panduan seperti ini ya, bikin ebook tapi hanya diajarin cara bikin ebooknya aja menggunakan AI. Itu aja harganya 1,5 juta teman-teman. Anda bayangin ya, baru belajar bikin ebooknya doang, Anda harus bayar 1,5 juta ya. Nah, tapi kalau ini di Minidoc Anda hanya investasi 157.000 ya. Anda bisa gunakan sendiri panduannya, satu kali bayar dan gratis update. Anda bisa jual kembali juga ya panduan ini, ebook ini ya, dengan menggunakan link afiliasi. Komisinya gede, 70%. Dan nanti ada marketing kitnya juga. Nah ya, oke. Siapa yang mau belajar? Yuk saya tanya dulu, siapa yang mau ikut belajar? Ini sangat murah teman-teman, dibanding Anda, yaitu tadi kelas sebelah itu 1,5 juta loh. Hanya belajar bikin ebooknya doang ya, belum cara jualannya. Tapi ini udah lengkap ya. Anda diajarin cara jualannya, Anda diajarin bikin websitenya, Anda diajarin cara jualannya beriklan. Ya, oke. Jadi lengkap banget ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau ada yang mau lebih dari 10 nih, nah saya mau kasih voucher diskon khusus Anda yang mau. Ayo. Kalau ada 10 orang yang ketik mau, saya kasih voucher diskon nih. Ya. Bagi yang sudah member, apakah sudah? Oh yes, karena kalau Anda belum pernah beli produk ini berarti memang harus beli. Kalau Anda mau aksesnya gitu loh ya. Oke. Gimana buat e-booknya supaya tercantum nama sama alamat email saya yang beli secara... Oke, nah nanti maksudnya bikin di covernya atau di dalam isinya, isi e-booknya, layoutnya. Kalau itu berarti layoutnya nanti Anda tambahin. Oke, coach web Elementor apakah berbayar buatnya? Bisa pakai gratisan ya, cuma terus terang kalau WordPress itu Anda butuh beberapa plugin yang berbayar, teman-teman. Ya, ChatGPT versi free bisa, cuma terbatas ya sekarang ya, teman-teman ya. Tapi masih bisa lah. Oke. Kalau cuma kata masih bisa. Yes, satu kali ini teman-teman dan free update ya, satu kali bayar teman-teman. Ya, satu kali bayar, tidak ada biaya berlangganan. Ya. Oke, nah ini ya buat teman-teman yang mau belajar, saya kasih kupon diskon buat Anda ya. Jadi nanti Anda cukup bayar segini teman-teman ya. Ini spesial banget buat Anda yang hadir di Zoom ya. Nanti Anda cukup bayar segini ya. Nah, segini. Ya, jadi Anda hemat kurang lebih 40.000 ya. Lumayan ya, bisa buat beli beras 3 kilo ya. Oke, lalu gimana Mas cara daftarnya? Nah, ini saya berikan ya. Buat teman-teman yang mau ikut belajar ya. Sebentar saya kirimkan dulu di chat ya, teman-teman. Di kolom chat. Oke. Oke, ini saya berikan linknya. Nanti teman-teman silakan ketik kode kupon ya. Kode voucher ya. Kode vouchernya adalah mini ebook. Nah, itu ya, teman-teman ya. Silakan diklik aja di situ ada mini ebook ya. Kuponnya mini ebook ya, teman-teman ya. Oke, di sini. Oke, sebentar. Ini ya, check out.
Ya, silakan teman-teman. Ya, bagi Anda yang mau belajar silakan ya. Ini investasi sekali, tapi Anda bisa berguna selamanya, teman-teman. Karena ini skill ya, teman-teman ya, skill ya. Jadi kalau Anda pelajari, Anda jadi pinter, nah pinter itu Anda bisa jadikan duit gitu. Dan ini untuk sebenefit ini saya rasa masih terjangkau lah ya. Oke, nanti Anda buka link yang saya bagikan tadi, harganya 157, lalu Anda klik login. Ya, tidak perlu isi data lagi, teman-teman, karena Anda sudah punya akun ya. Kecuali Anda belum punya akun ya. Nah, klik ini ya, login. Lalu, teman-teman, Anda tinggal masukkan email aja dan password ya. Email dan password, lalu Anda klik login. Ya, contoh coba saya refresh dulu ya. Oke, nah Mas ini bentuknya apa? Bentuknya adalah video teman-teman dan juga modul ya. Jadi ini bukan cuma modul PDF ya, enggak. Tapi ini bentuknya adalah ada videonya, ada modulnya ya. Jadi Anda bisa dengerin apa namanya teman saya ini cerita ya tentang dia jualan bagaimana ya. Jadi nanti bukan cuma bentuknya adalah modul ya, tapi ada videonya juga, ada e-course-nya juga ya. Oke, kita coba tunggu dulu. Oke ya, ini sudah kita klik nih. Oke, misalkan ya teman-teman misalkan login. Kalau nanti lupa akun loginnya, teman-teman bisa klik login dengan menggunakan WhatsApp ya, teman-teman ya. Ini e-course-nya apa juga, Bang? Enggak ya, nanti aksesnya ada sendiri, teman-teman, di member area ya. Oke. Sebentar ya. Loading terus ya. Oke. Tadi sih normal ya. Oh, ini salah passwordnya ya. Sebentar. Saya pakai yang handphone satunya ya, yang sudah kedetek akun saya. Sebentar. Oke, misalkan kita klik aja di sini. Ini ya. Bentar ya, teman-teman ya. Tiba-tiba loading banyak ini. Bentar ya, teman-teman. Tadi cepet-cepet aja ya. Tiba-tiba jadi lemot. Oke. Ya, masukin kode kupon ya, teman-teman ya. Kode kuponnya adalah mini ebook ya. Tadi saya sudah sempat tulis juga ya. Kode kuponnya adalah mini ebook ya. Oke, jangan lupa ya masukin kode kupon supaya Anda dapat potongan ya. Anda dapat potongan 40.000 ya. Ini ya, teman-teman. Silakan Anda di sini ya. Oke. Oke. Nah, itu ya. Nanti teman-teman silakan kliknya ya. Klik linknya. Sebentar. Oh, pakai ini itu ya. Udah kebuka belum ya? Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, ini udah kebuka ya. Teman-teman silakan login. Oke, setelah login. Oh, lagi loading ya? Oke. Bentar. Tadi sore lancar aja teman-teman, malah cepet ya. Ini nggak tahu kok jadi lemot ya. Oke.
Kalau udah berhasil login, nanti teman-teman tinggal klik aja ya voucher diskonnya ya. Voucher diskonnya diketik. Oke, kita ketik di sini ya. Mini ebook. Sorry, mini ebook. Oke ya. Mini ebook, lalu kita lihat generate-nya ya. Online. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal pilih pembayarannya, misalkan BCA, boleh rekening BCA saya, atau pakai virtual account ya. Lalu Anda udah jadi harganya 117.000, teman-teman tinggal klik aja di sini. Ya, buat pesen. Sorry. Oke ya, nanti teman-teman akan dapat WA dari admin saya, ya. Lalu teman-teman tinggal lanjutkan pembayaran ya. Kalau kode loginnya via WA, nanti di WA oleh admin saya. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, ada pertanyaan nggak nih? Silakan ya. Nah, ini kesempatan buat teman-teman ya. Kalau Anda sudah menguasai skill ini, maka Anda bisa bikin e-book ya. Satu, Anda bisa bikin e-booknya untuk jualan, ya, untuk kasih giveaway. Anda jualan buat amunisi bonus dan juga ini ya, e-booknya bisa Anda bikin juga untuk lead magnet juga bisa. Ya, oke ya. Oke, baik. Karena ini mungkin agak lemot ya, teman-teman silakan kalau Anda mau order besok pagi ya, silakan nanti bisa PM ke saya ya. Saya sebelumnya pernah beli pisau A itu kan lihatnya juga nggak cuma di website. Oh iya, oke. Kalau ini nggak ada di Telegram ya. Kalau Minidoc nggak ada di Telegram. Karena bentuknya modul, bisa di-download dan nanti ada videonya. Ya. Setelah dibeli, nah nanti teman-teman di dalam panduan Minidoc ya, nanti akan ada nomor WhatsApp mentornya. Ya, nah nanti Anda nonton dulu video panduannya, nanti di sana nanti ada nomor WhatsApp mentornya. Kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa hubungi beliau. Ya, oke, nanti ada di dalam materinya ya. E-book dikarang dan dibuat sendiri lalu juga. Yes, betul ya, menggunakan ChatGPT. Kemudian nanti tentu saja Anda harus belajar bikin ngedit covernya yang menarik gitu ya. Edit layout dalamnya juga ya. Oke, sip. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi sekali lagi ya teman-teman, kalau Anda bandingkan di luar sana, ada yang menjual juga kelas seperti ini, itu harganya 1,5 juta teman-teman. Itu baru bikin e-booknya doang loh. Belum sampai diajarin cara jualan. Ya, kalau Anda mau belajar cara jualannya lagi, pakai Meta, ya Anda bayar lagi. Ya, harganya bisa 400.000, 600.000 gitu. Pakai Meta. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, ini saya berikan ini ya, apa namanya, apakah mini ebook sudah ya sudah versi 2 sekarang ya, Pak Ersman? Oke ya, bagi Anda yang butuh rekamannya silakan ya, teman-teman. Ini saya berikan sebentar. Oke, bentar ya. Ini tanggal 30. Rekaman webinar mini ebook ya. Oke ya, nah silakan klaim rekamannya ya. Nanti setelah saya upload akan saya berikan ya. Sebentar, saya berikan di kolom chat.
Ya, teman-teman silakan Anda klik aja linknya nanti ke WA saya ya. Nanti akan saya berikan aksesnya setelah saya upload rekamannya ya. Oke, baik. Nomor HP bisa dihubungi. Nah, silakan aja klik link yang rekaman webinar ini. Nanti akan terhubung ke WA saya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya juga ke saya, silakan. Ya. Apakah akan ketemu nantinya gambar yang sama di teman-teman? Oh, enggak ya. Ya, kalau Anda bikin pakai AI, nggak mungkin bisa 100% sama ya. Oke, apalagi teman-teman silakan, yuk. Oke ya, buat teman-teman yang mau tanya ke WA saya boleh ya, silakan aja klik akses rekaman tadi, lalu nanti akan terhubung ke WA saya ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan ya. Bagi Anda yang mau dapat klaim rekamannya, silakan klik linknya ya, karena saya tidak membagikan rekamannya di luar Zoom ini ya, teman-teman. Jadi kalau Anda mau klaim, silakan klaim malam hari ini ya, karena besok sudah tidak bisa ya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Oke ya, jadi sekali lagi ya, apa yang akan Anda pelajari di Minidoc? Pertama, Anda akan diajarin modul 1 ya. Anda akan diajarin cara bikin e-booknya dengan menggunakan ChatGPT. Lalu modul kedua, nanti teman-teman Anda akan belajar bagaimana membuat website autopilot ya, supaya Anda nanti bisa jualan. Yang ketiga, Anda akan diajarin jualan dengan menggunakan meta iklan ya, meta ads. Dan yang keempat adalah ya Anda diberikan bonus ebook ya untuk mendukung penjualan ebook Anda. Nah ya, oke. Mas, ordernya kemana nih? Saya kasih lagi linknya ya. Sebentar, saya berikan lagi linknya. Bentar ya, linknya saya berikan lagi ya. Oke ya, itu linknya teman-teman. Kalau Anda mau order, mau daftar silakan ya di kolom chat ya. Saya kirim lagi ya. Jangan lupa masukin kode diskonnya ya, mini ebook ya teman-teman ya. Oke, baik. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan nggak nih? Oke ya, sip. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi sekali lagi ini bisa jadi peluang ya buat teman-teman. Anda belajar, ya Anda ngerti caranya dan Anda bisa dapat cuan ya dari jual ebook ya. Kalau ebook apa? Oh, nggak perlu teman-teman. Tergantung ya, kalau Anda buat dengan menggunakan AI nggak usah ya. Yang penting kan isinya kalau ebook untuk digital ya. Oke, sip ya. Baik. Oke, oke ya. Silakan teman-teman kalau Anda mau daftar karena kode kuponnya hanya berlaku saya tunggu sampai besok pagi ya. Jam 7 ya. Setelah itu maka akan off ya. Kode kuponnya harganya akan kembali ke 157 ya. Oke, baik. Ya, silakan kalau Anda yang mau belajar ya. Saya kirim lagi ya, silakan. Oke, teman-teman, sekedar informasi sekali lagi ya, besok tema webinarnya adalah pola jualan di WhatsApp ya, pola jualan di WhatsApp. Bagi teman-teman yang belajar cara promosi di WhatsApp yang benar, nanti besok kita akan membahasnya ya. Harganya 117.000 ya. Pakai kode kupon ya. Kode kuponnya adalah mini ebook ya. Tuh di kolom chat sudah saya berikan ya. Pakai kode kupon lalu Anda klik linknya. Oke ya. Sampai besok ya, teman-teman, sampai jam 7 ya. Silakan Anda mau check out sampai jam 7 ya, masih bisa. Ya, setelah itu maka kuponnya akan saya nonaktifkan ya. Jadi harganya kembali ke 157.000 ya. Baik,
Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, maka untuk Zoom malam ini saya rasa cukup ya. Kita ketemu lagi besok malam ya, dengan tema yang WhatsApp marketing ya, besok ya teman-teman. Jamnya sama, setengah 8 malam ya kita ketemu. Dan teman-teman nanti bisa belajar ya tentang pola jual resiprosif ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Kita ketemu lagi di next webinar. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh ya, silakan japri ke saya boleh. Tadi di link rekaman tadi juga ada nomor WA saya. Ya. Baik, selamat malam teman-teman, sama istirahat ya. Kita ketemu lagi besok malam ya. Bye-bye semua ya.